Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersama kembali di dalam anugerah kasih-Nya melalui renungan singkat ini. Dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus menyertai kita semua. Saya membawakan tema sesuai tema yang diberikan untuk renungan hari ini, yaitu tentang keteladanan Santo Yosef. Ayat firman Tuhan yang mengawali renungan ini dikutip dari Injil Matius 1 ayat 20-21 yang tertulis demikian. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Saudara, Gereja Katolik memberikan penghormatan secara khusus kepada Yusuf dan Maria sebagai orang kudus, sehingga diberi gelar sebagai Santo Yosef dan Santa Maria atas perannya sebagai pasangan yang dipilih Allah menjadi sarana dalam misi keselamatan bagi umat manusia. Dan keberadaan Yesus, Maria, Yosef mendapat status khusus sebagai keluarga kudus bagi Gereja Katolik. Nah, fokus renungan kita saat ini adalah kepada pribadi Yusuf. Dari perjumpaan Yusuf dengan Tuhan lewat malaikatnya dan respons Yusuf atas pesan Tuhan tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita teladani, yaitu yang pertama adalah karakter pribadi Yusuf tentang ketulusan hatinya. Sewaktu Yusuf mengetahui bahwa Maria tunangannya itu telah mengandung, dan Yusuf belum tahu bahwa kandungan itu adalah dari benih Roh Kudus, maka kalau di dalam pikirannya ada niat menceraikan Maria, maka wajar saja pikiran yang seperti itu muncul di benaknya. Namun tertulis dalam Injil Matius bahwa Yusuf adalah seorang pribadi dengan karakter yang tulus hati dan tetap menghormati dan menghargai Maria, tunangannya yang telah mengandung itu. Dia tidak ingin mempermalukan Maria, melahirkan bayinya tanpa seorang suami, apalagi konsekuensi hukum Taurat yang sangat berat yang akan mendakwa Maria seandainya melahirkan seorang anak dengan tanpa suami. Dan niat yang sempat terbersit di dalam pikiran Yusuf itu membuat dia disapa Tuhan melalui malaikat Tuhan yang datang berbicara kepada Yusuf bahwa anak di dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus, bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki yang akan dinamai Yesus itu, dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Maka seketika itu juga Yusuf mendapat peneguhan menjadi percaya, mengimani apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Dan iman percaya dari Yusuf ini menjadi teladan yang kedua dalam renungan kita ini. Saudara, sekiranya kita sebagai seorang pria dan berada di posisi Yusuf itu, wajarlah jika muncul pertentangan dalam batin kita antara pikiran akal sehat kita dengan suara hati kita. Sekalipun kita berada di level iman yang sangat kuat, pastilah mengalami kebimbangan apakah itu benar-benar adalah kehendak Tuhan. Namun dengan sikap Yusuf yang mempercayai pesan Tuhan itu akan penyelenggaraan ilahi lewat dirinya bersama Maria untuk misi keselamatan dari Allah, untuk membebaskan manusia dari cengkeraman dosa. Secara tersirat ini menggambarkan bahwa Yusuf punya relasi dengan Allah dan tahu tentang Sang Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Nabi-Nabi. Selanjutnya, teladan yang ketiga dari Yusuf adalah tentang kesetiaannya. Dia setia akan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Setelah Maria melahirkan bayi Yesus, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf dalam Matius 2 ayat 13, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir
dan tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Saudara, Yusuf meresponinya dengan segera bergegas malam itu juga berangkat untuk menyingkir ke Mesir sesuai yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Kita renungkan sejenak. Melakukan perjalanan pada masa itu dari Bethlehem di tanah Yudea menuju Mesir tentu adalah perjalanan yang sangat-sangat berat. Apalagi berangkatnya tergesa-gesa dilakukan pada saat tengah malam. Terlebih harus melindungi dan merawat bayi Yesus yang baru dilahirkan itu. Bayangkan, jarak garis lurus saja dari Bethlehem ke Mesir itu jauhnya adalah 690 km menurut peta Google. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf dan Maria mau membayar harga untuk misi kasih karunia Allah itu bagi keselamatan umat manusia. Mari kita lakukan refleksi diri. Mungkin kita sering menunda-nunda suatu pelayanan yang dibebankan kepada kita, atau bahkan menghitung-hitung untung rugi bagi diri kita dalam hal tenaga, waktu, dan materi kita dalam setiap pelayanan kita. Saudara, setelah menyingkir ke Mesir beberapa saat lamanya, kembali malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf agar mereka kembali ke tanah Israel karena Herodes sudah mati. Dan dalam perjalanan pulang ke tanah Israel itu, kemudian Tuhan menasihati Yusuf supaya mereka tidak kembali ke Yudea, melainkan menuju ke Nazaret di Galilea. Dari perikop ini, kita belajar akan ketulusan hati, kesetiaan, dan ketaatan serta iman Yusuf kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 kali malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf di dalam Injil Matius. Saya ingin menggarisbawahi bahwa yang mendasari sampai Yusuf mau taat setia sepenuhnya menuruti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu adalah karena Yusuf sepenuhnya percaya dan mengimani akan visi misi Allah sesuai firman Tuhan yang mengawali renungan ini, yaitu Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya ulangi ayat kuncinya, karena dialah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan visi misi anugerah keselamatan dari Allah itulah yang menjadi arah pelayanan semua gereja Tuhan, dan juga bagi setiap umat Kristiani, Anda dan saya, yang telah diawali oleh ke-12 Rasul dan terus berlanjut sampai saat ini, dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yusuf dan Bunda Maria dipilih Allah, telah mempersembahkan dirinya dan membayar harga untuk menjadi sarana menggenapi firman Allah, yaitu kedatangan Sang Mesias Yesus Kristus lewat diri mereka berdua. Dan bagian kita saat ini sebagai murid Yesus adalah meneruskan pemberitaan kabar baik Injil, kabar baik keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, demikian renungan singkat ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.